Halo Sobat Tani, untuk proses pembuatan kebun ini, tahap awalnya ini sudah saya lakukan yaitu dengan cara menggarpu tanah. Ini tujuannya untuk membalikan tanah. Nah, kemudian untuk proses kedua itu kita harus melakukan penggemburan, yaitu proses rotari kalau untuk menggunakan alat mekanik ya. Nah, di sini karena saya tidak punya alat untuk meratakan atau menggemburkan si tanahnya, kita akan coba lakukan dengan cara kimiawi, yaitu menyiramkan larutan H2O2 dengan konsentrasi 3% ke atas tanah yang keras ini. Nah, menurut informasi yang saya dapat ya, katanya H2SO2 itu bisa menggemburkan tanah yang keras. Nah, sebenarnya apa sih H2O2 itu? H2O2 adalah hidrogen peroksida yang biasanya digunakan untuk pembersih atau desinfektan. Cuman perhatian ya, ini sifatnya keras. Jadi ketika kontak dengan tubuh manusia, misalkan tangan ya, itu bisa mengakibatkan iritasi. Kemudian kita akan uji coba di lahan ini dengan tanah yang kering. Ini bedengan yang pertama saya garpu ya, ternyata tanahnya itu sudah kering. Jadi kalau saya ratakan atau saya gemburkan dengan cangkul itu susah. Kita akan coba dengan menggunakan larutan H2O2 dengan konsentrasi 3% ini, apakah si tanah ini akan gembur ya, dan nanti kita akan mudah untuk membentuk bedengannya. Jadi kemudian tahapannya setelah kita menyiramkan larutan H2O2 ini, nanti akan saya taburi dengan kohe ayam. Kemudian selanjutnya akan saya semprot dengan E4. Jadi untuk menguraikan si kohe ayamnya tadi. Baik, kita lihat proses untuk melarutkan konsentrasi H2O2 menjadi 3%. Karena di pasaran itu biasanya tersedia dengan konsentrasi larutan H2O2 itu di angka 50%. Kebetulan saya sudah membeli H2O2 tadi di toko kimia yang tersedia di kota saya ya. Itu dengan konsentrasi larutan H2O2-nya 50%. Nah, bagaimana caranya untuk mengkonversi konsentrasi H2O2 menjadi 3%? Itu bisa dengan menambahkan air ya. Jadi kita akan takar berapa nanti H2O2-nya dan airnya. Berkumpul jadi cerita, semua impian jadi nyata. Nah, ini adalah H2O2 yang sudah saya beli tadi. 1 liternya itu harganya 20.000. Ini dengan konsentrasi larutan 50% H2O2. Di sini kita akan membuat konsentrasinya berkurang, yaitu menjadi 3%. Karena untuk kebutuhan pertanian itu biasanya digunakan dengan konsentrasi 1-3%. Nah, caranya adalah kita menuangkan 300 ml H2O2
ke dalam air sebanyak 4.700 ml ya. Ini karena saya tidak ada sarung tangan, jadi menggunakan plastik. Mari melangkah buka dunia. Di sini tempat kita bersama. Ini caranya, kita tuangkan air dulu ke dalam embrak sebanyak 4.700 ml. Kemudian kita campurkan hidrogen peroksidanya. Nah, yang saya gunakan ini untuk mendapatkan 5 liter, ya, konsentrasi 3% ya. Nah, ini ya, tanahnya keras seperti ini. Ini seharusnya kita gunakan mekanisasi ya, dengan rotari untuk menghaluskannya, tapi saya tidak punya alatnya. Kita coba dengan cara kimiawi, yaitu menggunakan larutan H2O2 atau hidrogen peroksida dengan konsentrasi 3%. Menurut informasi yang saya dapatkan sebelumnya, itu bisa ya, jadi tanahnya menjadi lunak dan gembur. Nah, untuk itu kita coba lakukan eksperimen di lahan ini atau di bedengan ini. Kemudian nanti untuk perhitungan larutannya akan saya lampirkan ya, beserta juga jurnalnya. Saya akan cari informasinya, apakah memang benar secara ilmiah bahwa menggunakan larutan H2O2 atau hidrogen peroksida ini bisa menggemburkan tanah. Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya jika diaplikasikan pada tanah. Sobat Tani, saya mencari referensi berupa jurnal tentang menggemburkan tanah dengan H2O2. Ini saya cari di Google, ternyata tidak ditemukan. Kemudian ada di artikel dari kumparan.com, itu salah satu manfaat dari kandungan H2O2 atau hidrogen peroksida adalah meningkatkan kandungan oksigen pada tanah. Di sini dikatakan bahwa hidrogen peroksida dapat membuat tanah yang padat menjadi gembur kembali karena oksigennya tercukupi. Kemudian yang kedua, untuk stimulasi pertumbuhan. Jadi hidrogen peroksida ini menstimulasi pertumbuhan akar pada tanaman. Kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan ketersediaan nutrisi. Yang keempat adalah mengurangi risiko penyakit pada bibit sebelum ditanam. Kemudian manfaat yang kelima adalah menyembuhkan infeksi jamur dan bakteri lainnya. Yang keenam, meningkatkan hasil panen. Nah, ini yang saya temukan dari salah satu artikel di kumparan.com.
Kita lihat di sini tanahnya ini menjadi seperti berbuih ya. Mari melangkah, buka dunia. Di sini tempat kita bersama. Kebun data penuh warna. Ilmu tumbuh, mimpi menjelma. Kebun data, tempat harapan baru lahir. Semangat kami Nah, menjadi seperti ini tanahnya ketika kita disiram dengan larutan H2O2 dengan konsentrasi sebanyak 3%. data berkumpul jadi cerita. Jadi si tanahnya menjadi seperti berongga ya. Jadi nyata. Seperti ini. Ini hasilnya. Nanti kita coba apakah menjadi lebih lunak. Dan hidrogen peroksida ini bisa digunakan untuk membunuh bakteri ya, ataupun jamur pada tanah, tapi kekurangannya dia tidak tebang pilih ya, jadi semua rata dibasmi, baik itu bakteri jahat maupun bakteri baik. Dan juga ini nanti akan berpengaruh buruk juga terhadap ekosistem di tanahnya, seperti cacing tanah ya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat itu sepertinya ada serangga yang terkena H2O2. Sepertinya dia kepanasan ya. Dan ini kalau kita lihat dari dekat penampakannya seperti tanahnya meleleh. Mari melangkah, buka dunia. Di sini tempat kita bersama. Ini ternyata setelah kita siram dengan larutan H2O2 3%, masih keras ya tanahnya. Dan ini ada juga yang sudah agak gembur, yang tadi terkena air atau larutan H2O2. Bisa dibilang ini tidak terlalu efektif ya untuk sesaat ini mungkin ya. Kita tidak tahu kalau misalnya besok apakah dia sudah gembur atau tidak, karena yang saya lakukan ini baru proses pembalikan tanah ya, jadi belum proses perataan atau sistemnya itu di rotari ya, karena tidak punya alatnya. Jadi mungkin solusinya akan saya siram air terlebih dahulu, kemudian setelah nanti tanahnya menyerap air dan agak basah bisa dicangkul, saya akan gunakan cangkul ini untuk merapikan bedengannya ya, supaya tidak terlalu keras-keras seperti ini. Nah, kalau kita gunakan H2O2 ini dirasa kurang efektif, untuk biaya juga pasti akan besar ya. Jadi untuk 1 liter ini kita bisa 3 kali menyiram dengan embrat 5 liter dan mendapatkan konsentrasi 3%. Jadi saya rasa
kalau kita gunakan H2O2 itu terlalu tinggi cost-nya untuk penggemburan tanah ya, dan hasilnya juga ini kurang terlalu efektif kalau model bedengannya seperti ini, karena ini masih mentah ya, bisa dibilang masih mentah untuk eh, prosesnya, karena baru proses pembalikan tanah saja dengan garpu ya secara manual. Seharusnya ini untuk olah tanah itu menggunakan alat mekanisasi baik kultivator maupun traktor ya. Jadi untuk proses pertamanya disingkal atau dibalikan tanahnya, kemudian proses keduanya yaitu di rotari. Jadi untuk em, mencacah, bukan merata tapi mencacah si tanahnya agar menjadi lebih kecil-kecil dan lebih halus ya. Jadi terpaksa kita harus menyiram dulu tanah ini dengan air, kemudian setelah basah baru bisa kita rapihkan ya. Syukur-syukur ini kalau ada hujan. Sekarang ini sudah tidak terjadi hujan di daerah sini, jadi agak sulit ya. Mungkin untuk video ini cukup sampai sekian, karena eh, nanti kita akan melanjutkan untuk pembuatan bedengan yang keempat.